Oke, what's up? Kembali lagi dengan Ale Om Daun di sini. Kali ini Ale Om Daun akan membagikan kembali alur cerita dari Jirisan. Kali ini kita memasuki episode yang ketiga. Episode yang ketiga ini dimulai dari Yigeng yang sedang mencari dokumen. Dia menemukan pita kuning di ruangan Komandan Jagawana nih. Komandan Jagawana pun memiliki sarung tangan yang mirip dengan orang yang suka memindahkan pita kuning di Gunung Jiri nih guys. Saat Lee Da-won sudah membuat tanda dan memasang kamera yang diperintahkan oleh Yigeng, dia pun kembali berpatroli. Dia merasa ada yang aneh ketika dia berpatroli. Di depannya ada orang bertubuh besar memakai jubah, tetapi Lee Da-won tidak bisa melihat orang itu guys. Apakah itu adalah roh penunggu Gunung Jiri? Sepertinya itu adalah roh Yunjo yang sedang gentayangan guys. Setelah itu kita dibawa lagi ke tahun 2018 saat Yigeng dan Hyunjo masih bersama. Ketika itu mereka sedang membubarkan orang-orang yang sedang menjalankan ritual. Karena ritual itu dianggap melanggar aturan, akhirnya mereka dibubarkan. Saat tugas pembubaran itu, Hyunjo menghampiri anak kecil. Anak kecil itu tiba-tiba berkata kepada Hyunjo bahwa Hyunjo akan terus berkelana di Gunung Jiri meskipun dia sudah mati nantinya guys. Hyunjo pun kembali mendapat bayangan tentang Gunung Jiri. Kali ini bayangannya ada seorang tentara dan bebatuan di susun pagoda. Kemudian ada bekas yogurt yang diminum. Setelah itu ada laporan bahwa seorang nenek pendaki sedang naik gunung dan tak kunjung kembali. Dia naik gunung untuk mengenang ibunya. Akhirnya Hyunjo dan Yigeng mencari nenek itu. Hyunjo ingin mencari di sekitaran Baek Togol, pagoda batu giling, karena dia melihat bayangannya lagi guys. Setelah sampai di sana, dia malah bertemu rekannya saat masih menjadi seorang tentara. Dia pun bertanya pada tentara itu tentang nenek yang hilang. Ternyata ada salah satu anggota tamtamannya yang melihat tas nenek itu ketika dia tertinggal. Dia melihat ada pendaki yang sedang memeriksa tas itu. Akhirnya Hyunjo dan Yigeng pun memeriksa tempat itu. Dan ternyata benar saja, tas itu ada di sana. Ketika Yigeng dan Hyunjo memeriksa tas itu, di dalamnya berisi jamur beracun. Mereka berpikir bahwa nenek Gyeomre memakan jamur itu dan berhalusinasi. Mereka terus mencari nenek itu dengan bantuan handphone Yigeng. Dia terus menelpon nenek itu agar ada bunyi dari HP itu. Entah halusinasi atau apa, nenek Gyeomre melihat bayangan masa lalunya dan ibunya. Ibunya seakan mengajak dirinya untuk ikut bersamanya. Akhirnya Yigeng dan Hyunjo pun menemukan nenek itu. Tetapi setelah nenek itu ditemukan oleh Hyunjo dan Yigeng, dia sudah tidak bernyawa. Apakah dia dibawa oleh roh ibunya? Menarik nih guys. Setelah itu, rekan militer Hyunjo menelpon dirinya. Dia menelpon bahwa juniornya itu hilang guys.
rekan juniornya itu bilang bahwa Tamtamaan hilang saat dia mengeluhkan tidak enak badan dan rasanya mau muntah. Kemudian ketika berjaga, dia pun pergi entah kemana. Di sekitaran lokasi, Hyunjo menemukan bungkus yogurt. Hyunjo curiga dia mual karena telah meminum yogurt itu. Mereka akhirnya mencari bersama-sama. Ketika pencarian, ternyata Tamtamaan sudah berada di dekat jurang nih guys. Dan dia ada yang memperhatikan. Sepertinya orang yang memperhatikan itu adalah orang yang memberinya yogurt. Hyunjo pun langsung menarik Tamtamaan itu dan memanggil helikopter untuk membawa dia ke rumah sakit untuk bisa diselamatkan. Setelah Tamtamaan sembuh, Hyunjo mengunjunginya untuk meminta keterangan dirinya. Dan ternyata benar, Tamtama itu menjelaskan bahwa setelahnya dia minum yogurt, dia merasa mual-mual, pusing, dan berhalusinasi guys. Setelah itu, Hyunjo kembali lagi ke pagoda itu untuk mencari sesuatu yang bisa ditemukan lagi di sana. Dia pun teringat masa lalunya saat ia menjadi tentara. Ternyata rekannya meninggal di daerah sana juga guys. Dan sejak saat itulah Hyunjo sering mendapatkan bayangan-bayangan aneh di kepalanya. Bayangan itu selalu terjadi dan berakhir dengan buruk. Setelah dilihat-lihat, ternyata tinggi batu pagoda itu berbeda saat ia menemukan rekannya yang meninggal di sana dibandingkan dengan yang sekarang dia lihat. Ukurannya itu lebih tinggi guys. Apakah ada orang di sana yang menyusun kembali batu-batu itu atau gimana nih? Ternyata bayangan yang ada di kepala tentang yogurt itu ialah bayangannya di masa lalu 1 tahun silam. Sama persis kejadiannya dengan Tamtamaan. Rekannya itu kemungkinan meminum yogurt yang diberikan oleh orang di sana. Dan orang yang memberikannya yogurt itu kemudian membunuh rekannya itu guys. Itu berarti pembunuh rekannya masih ada di sekitaran Gunung Jiri nih guys. Dan mengincar orang-orang yang datang ke sana. Oke, itulah untuk episode yang ketiga. Sampai jumpa di episode yang keempat mendatang.